Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri dengan NIM 069. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif dan emosional pada anak dalam konteks digital. Pertama, perkembangan kognitif dan emosional pada berbagai usia. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi dan bahasa sehari-hari, disebut kemampuan berpikir. Dalam proses pengolahan informasi, pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki dan berkolaborasi dengan pengalaman baru yang diperoleh sehingga terbentuklah kesimpulan baru tentang pengetahuan tersebut. Kesimpulannya yang dihasilkan akan berubah seiring dengan proses belajar dan pengalaman yang diperoleh. Perkembangan kognitif pada setiap tahapan usia berbeda-beda. Pada usia 1-2 tahun, perkembangan kognitif anak masih dalam kemampuan koordinasi mata dengan jari-jari tangan dan manipulasi. Pada usia 2-7 tahun, anak sudah mulai mampu berpikir tentang benda, orang, dan peristiwa yang terjadi secara konkret. Dialami dan dilihat berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi, tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, verbal atau non-verbal, sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Perkembangan emosional individu pertama kali ditunjukkan dengan tangisan saat kelahirannya. Perkembangan emosional perlu distimulasi ke arah perkembangan emosi yang positif emosional. Anak mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan harapan lingkungan agar dapat diterima oleh komunitas di mana anak berada. Keberhasilan individu di masa depan juga sebagian besar dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola emosi. Melalui emosi yang diekspresikan, kita dapat berempati dan berusaha memahami orang lain sehingga orang lain akan berbuat yang sama juga terhadap diri kita. Dampak penggunaan teknologi pada perkembangan anak. Teknologi pada abad 21 memberikan dampak positif dan negatif bagi anak, tergantung bagaimana orang tua menyikapi perkembangan karakter anaknya. Hal ini sedanan dengan pendapat Mulan Patria Sorenson tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan gadget berdampak merugikan pada keterampilan interpersonal jika anak terlalu sering digunakan. Ketergantungan siswa pada smartphone secara langsung membuat mereka malas belajar. Pada dasarnya, dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Dengan demikian, sebagai orang tua menanamkan nilai karakter bagi anak agar anak tidak menyimpang karakternya. Positif dari penggunaan media, informasi, dan teknologi ini adalah antara lain untuk memudahkan seseorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Adanya beragam aplikasi digital dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak. Adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca, dan menulis huruf tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Penggunaan gadget juga membawa dampak negatif yang cukup besar bagi perkembangan anak. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media, informasi, dan teknologi menyebabkan anak-anak menjadi malas bergerak dan beraktivitas. Mereka lebih memilih duduk diam di depan gadget dan menikmati dunia yang ada di dalam gadget tersebut. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi kesehatan dan perkembangan tubuh anak, terutama otak dan psikologis anak.
Dampak digital komunikasi sosial, kolaborasi, keamanan informasi, etika, dan privasi. Pertama, dampak teknologi informasi. Pada pola interaksi sosial memunculkan tantangan terkait kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal. Meskipun konektivitas digital telah memperluas jaringan sosial, perlu diperhatikan bahwa interaksi virtual tidak selalu dapat menggantikan kebutuhan akan hubungan fisik yang mendalam. Oleh karena itu, sambil memanfaatkan keuntungan teknologi informasi dalam memperluas konektivitas, penting untuk mempertahankan dan mendorong komunikasi dan interaksi langsung. Yang selanjutnya, kolaborasi, yaitu memahami, mempraktikkan, serta dapat memaksimalkan potensi teknologi digital dalam kegiatan kolaboratif atau kerja tim. Selanjutnya, keamanan digital. Langkah-langkah untuk melindungi diri dari informasi pribadi saat menggunakan teknologi digital itu mencakup praktik keamanan online, perlindungan terhadap identitas digital, dan pemahaman mengenai risiko keamanan seperti peretasan dan penipuan online. Terakhir, munculnya teknologi informasi juga membawa isu-isu etika dan privasi yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam dunia di mana data pribadi menjadi semakin berharga, melindungi privasi dan pengelolaan data yang etis menjadi esensial. Regulasi yang ketat dan pemahaman etika dalam penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi hak individu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay it down for